Selamat pagi, 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 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Hasrianti SPD. Saya adalah guru mata pelajaran PPKN di SMPN Satap 2 Kolaka Utara, sekaligus sebagai mahasiswa kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Manado dengan NIM 23906135 dengan nomor peserta 201501458 Saat ini saya akan mengadakan praktik pembelajaran di kelas 9 SMP Negeri Satap 2 Kolaka Utara. Materi keberagaman masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Saya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Empat. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, semoga pagi ini pagi yang ceria, ya. Semakin menambah semangat kita untuk belajar. Apa kabar anak-anak? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Silakan berdiri dan pimpin satu orang di depan. Silakan ke kelasnya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Silakan duduk. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa. Selanjutnya, Ibu Guru mau lihat tentang kebersihan. Sudah bersih semua? Sudah. Sudah tidak ada lagi sampah yang berserakan? Tidak ada. Terus kerapiannya sudah rapi semua? Sudah. Yang bajunya di luar silakan kasih masuk. Jangan ada yang keluar, ya. Jadi usahakan sudah rapi semua. Ibu Guru mau mengabsen kalian, ya. Silakan angkat tangan kalau saya sebut namanya. Afifah, hadir Bu. Hadir. Agnes, hadir. Hadir. Alfi, Anugrah, Hadir, Bu. Asisa, hadir Bu. Ibu Guru mau bertanya, pada pelajaran minggu lalu, siapa yang masih ingat? Coba angkat tangan. Pada pelajaran minggu lalu kita telah mempelajari mengenai
Keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Siapa yang silakan? Kita. Keberagaman dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Ya, jadi itu arti dari keberagaman. Selanjutnya, jawab, Zirna. Silakan. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Iya, sama. Tujuan pembelajaran. Kalian termasuk. Tujuan pembelajaran melalui bimbingan guru, peserta didik dapat menghormati keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Meliputi suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, pandangan politik dan golongan. Di mana di sini suku bangsa, ya, suku bangsa itu adalah yang tersebar di Indonesia, merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis. Jadi permasalahan yang muncul itu dipengaruhi oleh faktor geografis, adat istiadat, agama. Nah, adat istiadat itu merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak. Jadi dia sudah ada agama. Ada 5 agama yang diakui di Indonesia. Yaitu yang pertama, agama Islam, Kristen, Protestan, Buddha, Hindu, dan Percaya dan tema. Tema boleh sama ya, jadi tema boleh sama, tema pemilu boleh sama, hasilnya boleh beda ya. Terus yang kedua, sesuaikan desain Anda. Yang ketiga, buat suride yang memikat hati. Yang terakhir, presentasikan dengan gaya yang menarik. Jadi nanti kalian buat presentasi yang menarik sedemikian rupa ya. Nanti bisa dicari di Google. Setelah itu kalian presentasikan di depan kelas dengan gaya yang menarik. Bisa membuat dari semacam kertas manila, diikuti baru kalian tempelkan jawaban di sini. Nanti coba kalian buka di Google. Ya, bagaimana anak sekalian? Paham? Supaya kita jangan tegang-tegang, kita diam-diam dulu. Ya, tepuk semangat. Ayo, tepuk semangat. Manfaatnya adalah dari bisa menjadi identitas bagi negara lain. Yang kedua, mempererat persaudaraan antara masyarakat. Jadi itu manfaat materi. Ya. Jawabnya sesuai dengan permasalahan keberagaman dalam masyarakat. Jadi saya akan berikan kalian jawab. Berdiskusi baru jawab LKPD-nya. Mana tersebut? Mana kelompok satu? Ya, kelompok satu, kelompok dua. Sintaks 1 sampai 4 itu per individu. Nanti setelah menjawab tabel sintaks 5 dan 6 baru kita berkelompok ya. Nah itu PR dilanjutkan di luar jam sekolah ya, kerjakan di rumah.
Nanti setelah minggu berikutnya nanti pertemuan berikutnya baru kita presentasikan ya dari tugas kelompok dari kalian akan dipresentasikan masing-masing ya paham? Silakan berikutnya. Itu menyusun jadwal proyek ya. Silakan balik ke sini lagi. Seperti semula situ sudah ada yang tadi sabar-sabar dalam bentuk proyek atau kanvas ya secara kerja kelompok. Kalau ada yang tidak dimengerti silakan cek itu dulu ya. Cek itu dulu kalau ada yang jadi minggu depan saya akan periksa hari Senin. 1 minggu kemudian baru saya periksa kabel-kabelnya. Jadi harus kerjasama ya, membuat proyek yang judulnya mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya, dilengkapi dengan foto atau gambar, lengkapi gambarnya dengan foto ya. Di situ kalau mau bikin proyek, jadi misalkan ada gambar-gambarnya seperti ini ya, misalnya gambar keberagaman masyarakat Indonesia ya. Misalnya, perhatikan, misalnya ambil gambar seperti ini, contohnya kalian ambil gambar seperti ini, masalah keberagaman. Bisa kalian ambil di Google ya, masalah keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, bisa di luar sekolah, di lingkungan sekolah, bisa di rumahnya kalian, keberagaman masyarakat ya. Jadi nanti kalian bentuk proyek atau kanvas ya. Selanjutnya siapa yang bisa menunjukkan pembelajaran hari ini, materi pembelajaran hari ini? Silakan satu orang menunjukkan kesimpulannya. Silakan ke kelas. Kesimpulan dari materi ini adalah permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia merupakan realitas kompleks yang melibatkan beragam faktor. Dalam mengambil kesimpulan, kita dapat menyadari bahwa keberagaman suku, agama, dan budaya yang seharusnya menjadi kekayaan terkadang menjadi sumber ketidakharmonisan. Tantangan utama adalah kesulitan untuk mencapai harmonisasi antar kelompok-kelompok tersebut. Konflik antar suku, gesekan agama, serta ketidaksetaraan sosial seringkali muncul dalam menghambat upaya membangun persatuan. Hanya dengan kolaborasi yang kokoh dan dekat untuk membangun persatuan yang inklusif serta dapat mengatasi permasalahan keberagaman dan mencapai masyarakat yang adil, harmonis, dan berdaya. Iya, insya Allah minggu depan akan kita ketemu lagi di pelajaran selanjutnya. Daerah Tanah Wonyo. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran di sini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Mari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Silakan ketua kelasnya berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, sebelum kita belajar, mari kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Berdiri nak, berdiri. Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepat. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya apa? Kelasnya sudah bersih semua? Sudah tidak ada lagi sampah berserakan bersembunyi di kolong meja? Tidak ada? Terus selanjutnya kita mengabsen. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Ya, alhamdulillah. Jangan ada yang bolong-bolong ya. Usahakan hadir terus. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Pada pelajaran minggu lalu kita telah mempelajari tentang, siapa yang bisa jawab? Silakan. Ingat keberagaman masyarakat. Yaitu keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Ibu Guru mau tanya, apa itu keberagaman? Silakan. Apa itu keberagaman? Apa itu keberagaman? Siapa yang tahu? Silakan katakan. Masyarakat dapat memahami dan menghormati perbedaan dari segala aspek. Iya, jadi tepuk tangan. Terus yang kedua, apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda satu. Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi walaupun kita berbeda suku, agama, ras, itu tetap kita harus bersatu, ya. Terus selanjutnya menampilkan tujuan pembelajaran. Silakan perhatikan di atas tujuan pembelajaran. Melalui bimbingan guru, peserta didik dapat menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya. Terus di masyarakat sebagai pemberian Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu tentang proyek yang sudah saya sampaikan pada minggu lalu. Membuat proyek tentang PPT atau Kanva dalam keberagaman masyarakat Indonesia, ya, antara bangsa, suku, ras, dan antar golongan. Ya. Bagaimana? Tugasnya sudah selesai dibikin? Sudah. Ya. Sekarang Ibu Guru mau pantau dulu apa
Selanjutnya Ibu Guru menyuruh siswa untuk menampilkan tugasnya. Mulai dari kelompok 1. Silakan presentasikan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami beranggotakan Tirta Warmaina, Alkes Majis Ikalium, Azizatul Nisa, Aurelia Nakia Sabinan, dan Putri Wulandari, Olivia Ramadhani Faisal akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pembahasan pertama akan dibawakan oleh dari Putri Wulandari. Indonesia memiliki slogan Merdeka Tunggal Ika yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia adalah negara yang mencerminkan keberagaman. Di Indonesia terdapat bermacam-macam suku, ras, agama, budaya, dan adat, dari Sabang sampai Merauke. Tiap daerah atau provinsi memiliki lagu daerah dan tarian tradisional yang berbeda-beda. Keberagaman di Indonesia sangat dijunjung tinggi. Hal ini terlihat dari minimnya konflik karena perbedaan agama atau ras yang terjadi. Kerukunan dalam keberagaman di Indonesia harus dijaga supaya tetap tercipta kehidupan yang damai dan rukun. Kemudian dilanjutkan Bahwa manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang bermacam-macam. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan suku, agama, budaya, ekonomi, pendidikan, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Keberagaman adalah realitas yang harus dihadapi dan secara alami terjadi. Keberagaman individu sosial adalah dampak dari kehidupan manusia, baik itu sebagai individu atau makhluk sosial. yang terjadi dilanjutkan dengan Olivia Ramadhani Faisal. Faktor penyebab. 1. Wilayah Indonesia yang strategis. Indonesia memiliki 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke. Hal ini menciptakan keberagaman antar daerah. Setiap daerah memiliki bahasa, budaya, dan adat yang berbeda. 2. Indonesia negara kepulauan. Di samping daerah kepulauan, Indonesia juga memiliki bentang alam yang bermacam-macam. Daerah bagian timur memiliki musim kemarau yang lebih panjang. Yang harus dilakukan untuk menghargai keberagaman. 1. Berusaha untuk memahami setiap perbedaan. 2. Saling tolong-menolong sesama manusia tanpa membedakan suku, agama, budaya, dan ras. 3. Saling menghormati dan menghargai sesama manusia. 4. Tidak merendahkan agama atau keyakinan orang lain. 5. Tidak memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinan atau agamanya. 6. Tidak mengganggu ibadah agama orang lain. Yang ketujuh, tidak membeda-bedakan teman. Yang kedelapan, tidak saling menghina sesama manusia. Dan yang terakhir, menghargai perbedaan pendapat. Sekian, terima kasih telah memberikan waktunya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada bagaimana tanggapan dari kelompok 2 atau kelompok 3? Silakan menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 untuk menanggapi tugas presentasi kelompok 1 mengenai sikap menghargai keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Menurut kami, presentasi dari kelompok 1 sudah sangat baik. Saya juga mengucapkan terima kasih karena dari penjelasan mereka, saya mendapat ilmu pengetahuan yang belum saya ketahui sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dari kelompok 3 ada yang tanggapan dari kelompok di kelompok 1? Tidak ada. Ada? Silakan. Berdiri, berdiri nih. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bastian dari kelompok 3. Saya menanggapi tentang
pelajaran yang kalian bawa tadi, saya pikir sudah bagus. Saya sudah mempelajari banyak hal, tapi ada sesuatu yang saya ingin tanyakan tentang faktor kelima, yaitu penerimaan masyarakat perubahan. Saya ingin tanya, apa penyebab utamanya jadi masyarakat menerima perubahan tersebut? Apa penyebab utama? Apa penyebab apa? Penyebab utamanya perubahan tersebut. Apa yang dijelaskan? Apa penyebab utama? Mungkin masyarakat ini yang perubahan. Jadi Apa penyebab utamanya perubahan terjadi di masyarakat? Silakan. Jawab. strategis untuk melawan kondisi alam serta faktor transportasi dan komunikasi. Tidak hanya itu, sikap terhadap perubahan nilai dan budaya menjadi salah satu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Ya. Karena apa dari komunikasi? Ada lagi yang menanggapi? Oke, silakan. Silakan. Ada ekonomi. Perhatikan kelompok 1 dan kelompok 3. Silakan menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Rifki, Nasrul Safika, kemudian Muhammad Ryan Kalam, kemudian Muhammad Abu Kifar, Faiz Ramadan, dan Azharaya Kila akan mempresentasikan hasil dari tugas kami. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih kepada ibu guru dan kawan-kawan dari kelompok lainnya yang telah memberi kesempatan dan mengizinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi PowerPoint kami. Materi yang akan kita bahas sama saja seperti dengan materi sebelumnya, yakni keberagaman di dalam masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, yang pertama, keberagaman Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi di mana masyarakat dapat memahami dan menghormati perbedaan dari segala aspek yang dapat menyatukan negara menjadi harmonis. poin yang kedua yaitu perilaku adil. Cara menerapkan perilaku adil yaitu yang pertama menerapkan standar yang sama terhadap orang tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, politik, dan keluarganya. Yang kedua, memperlakukan orang lain secara sinkron sesuai proporsinya masing-masing. Yang ketiga, menghargai hak orang lain dan memberikan hak kepada pemiliknya. Lanjut ke poin yang ketiga yaitu menghormati budaya lain. Contoh perilaku menghormati budaya daerah lain yaitu yang pertama, kemauan untuk mendengarkan dan belajar. Yang kedua, menghargai pakaian tradisional. Yang ketiga, menghormati upacara adat. Yang keempat, menghormati bahasa dari daerah lain. Yang kelima, menjaga kebiasaan konsumsi makanan. Dan yang terakhir, menyadari norma-norma sosial. Latar belakang sosial ekonomi. Sekian dari kami mengenai materi keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jika ada yang ingin menanggapi dari penjelasan kami, dipersilakan. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelompok 2 sudah sangat baik, serta sudah banyak hal yang dapat kami pelajari mengenai hal yang dipresentasikan. Ya, tangan. Silakan kelompok 3, ada tanggapan? Kelompok 2. Silakan presentasinya. Tidak ada tanggapan? Berarti sudah betul ya? Ya, Ya. Tepuk tangan lagi. Baik, terima kasih atas semua tanggapan yang kalian berikan pada kami. Kami sangat senang mendengar tanggapan kalian. Kalau begitu, dengan hormat kami dari kelompok 2 akan menutup presentasi kami kali ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Satu. Selanjutnya presentasi dari kelompok 3. Silakan maju ke depan memaparkan hasil proyek ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Tri Arya Dika, Zilfani, Liora Zinta, Siti Kumrabil dan Rizky Firmansyah akan menjelaskan mengenai keberagaman Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Baik, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Zilfani Klabe. Baik. Silakan menghargai perbedaan, menghormati suku dan agama orang lain, tidak Baik, dijelaskan oleh Rizky Firmansyah. Mengapresiasi budaya lain, berkunjung ke pameran seni, kedua membeli produk hasil karya seni, ketiga melihat pertunjukan seni, keempat memberikan saran yang bersifat membangun. Itulah tadi presentasi dari kami. Jika ada yang mau ditanggapi oleh kelompok lain, kami beri waktu dan ruangnya. Silakan kelompok 1 dan kelompok 2 menanggapi presentasi dari kelompok 3. Baik, itulah presentasi dari kami. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi presentasi atau pemaparan dari kelompok 1 dan kelompok 2, 3. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran tadi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, kesimpulan dari hasil presentasi dari beberapa kelompok adalah bahwa keberagaman budaya, agama, suku, dan bahasa merupakan kekayaan yang memperkuat identitas Indonesia sebagai negara yang pluralistik. Bhinneka Tunggal Ika yang menekankan pentingnya persatuan di tengah keragaman tersebut, bahwa meskipun berbeda-beda kita tetap satu. Ini mencerminkan semangat antara memelihara persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, sehingga masyarakat Indonesia dapat hidup secara harmonis meskipun latar belakang yang beragam. Melalui Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia merupakan keberagaman sebagai alat utama dalam perjalanan bangsa, menegakkan komitmen untuk memelihara keharmonisan antara berbagai elemen masyarakatnya. Itulah tadi kesimpulan dari saya, perwakilan dari kelompok 3 mengenai bab 4 menyoroti keberagaman masyarakat dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita tinggal semua anak-anak ya. Jadi ditingkatkan lagi pelajaran supaya jadi orang sukses. Selanjutnya kita tepuk semangat dulu. Silakan berdiri supaya lebih semangat lagi belajarnya. Ya. Tepuk 1, 2, 3. Ibu guru mau tanya, apa kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Ya, tentunya merasa senang ya. Jadi jangan pernah bosan menerima motivasi atau wawasan dari gurunya. Ya, kalau ada yang tidak tahu silakan bertanya. Ya, malu bertanya sesat di jalan. Jadi harus berani bertanya, berani menjawab supaya tambah jadi anak pintar ke depannya ya. Jadi anak sukses. Apa pembelajaran bermanfaat bagi kalian? Bermanfaat, siapa yang bisa jawab? Silakan. Manfaat dari materi ini adalah pertama, dapat mengangkat pasangan kekayaan bangsa dan dapat menjadi prinsip kuat. Yang kedua, bisa menjadi identitas sebagai negara lain. Dan yang ketiga, memperluas kesetaraan antar masyarakat. Alasannya yaitu Alasannya kenapa? alasannya yaitu dapat menjadi landasan bagi dalam menjaga dan
ya buku ke depannya ya. Ibu akan memberikan pelajaran tentang minggu yang akan datang. Minggu yang akan datang, saya akan membagikan soal ya, untuk PR di rumah. Jadi kalian kerjakan di rumah. Jadi itu soal pertemuan minggu berikutnya. Kalian kerja di rumah ya. Selanjutnya saya akan menampilkan lagu daerah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, silakan kedua kelasnya pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pembelajaran ini saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Salam sama guru, berjejer.